Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal kiram wa ala alihi wa sahbihi dhawil bayan, amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, al-ayah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah akan memberikan kita kesempatan pula untuk bisa mengantarkan indahnya Ramadan sempurna 30 malam sampai datang ke gerbang Lailatul Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berjuang tanpa pamrih, seorang nabi yang diberikan kepada lisannya Al-Quran, diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepadanya Al-Quran, dan itu merupakan mukjizat terbesar dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, bahkan dalam sejarah umat Islam serta antero dunia. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai. Kalau bukan perjuangan sahabat, tentulah Nabi akan kepayahan, tentulah Nabi akan berada dalam kesusahan, tentulah Nabi akan aluh alah apuh apah dalam memperjuangkan Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Bayan Politeknik, pengurus jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Bayan ini. Ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, adik-adik sekalian yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, marilah kita analisa dari sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2016, 2017 bahkan sampai 2018. Tercatat bahwa pada waktu itu 65% penduduk Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 35% diantaranya buta aksara Al-Quran. Yang bisa membaca Al-Quran secara benar hanya 25% manusia Indonesia yang ada pada waktu itu. Sekarang apakah makin bertambah atau berkurang? Tapi kalau kita lihat kondisi zaman, makin banyak orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, termasuk di tempat kita hamba Allah. Kalau Al-Quran tidak bisa dibaca, Al-Quran tidak akan mustahil untuk bisa dipahami maknanya, maka akan sulit terwujud dalam kehidupan kita. Al-Quran itu menjadi imam dan pedoman dalam kehidupan manusia. Padahal Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya. Dari ayat yang kedua Allah berpesan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab tersebut, wahai umat manusia, wahai Muhammad,
kitab tersebut merupakan kitab yang paling baik, tidak ada keraguan padanya, harus yakin, tepat sasaran dan menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran yang merupakan pedoman kita manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, diutuskan oleh Allah, belum ada satu kitab yang kala kita baca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah, yang kita makruf bersama, ada 4 kitab suci yang harus diyakini oleh umat Islam. Tapi satu pedoman tercinta kita yaitu Al-Quran. Apa yang perlu disampaikan? Tidak ada satu kitab pun yang menjadi sebagai mukjizat terbesar kecuali Al-Quran. Kitab saya, kitab Anda, dan kitab kita semua. Ada seseorang yang ingin mengkotori Al-Quran. Ada seseorang yang ingin mengurangi proporsi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Namanya Musailamah Al-Kazzab. Saat itu ditantang oleh Nabi Muhammad, bahkan diperuntukkan untuknya oleh Allah satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum. Wahai Musailamah Al-Kazzab, engkau tidak percaya dengan Al-Quran. Engkau berkata engkau akan mampu menciptakan tandingan dari Al-Quran. Cobalah engkau datangkan satu surah yang berbunyi penuh dengan estetika seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Datang dengan kesombongan Musailamah Al-Kazzab. Beda kepegat sabuh surah, diciptakan satu surah. Apa bunyi surahnya? Ad-Difda, tentang kodok. Oke, kalimatnya bersaja, kalimatnya indah, tapi apa makna yang dikandung oleh surat yang engkau ciptakan? Tak lebih dari seutas surat yang ditulis oleh anak SD. Artinya apa? Tidak ada orang yang mampu menandingi kualitas dan sastra Al-Quran. Karena Al-Quranlah diturunkan dalam bahasa Arab, bahasanya umat Islam, sehingga bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa internasional. Bukan karena banyak orang yang memakainya, tetapi karena bahasa Arab itu penuh dengan keindahan. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat lengkap. Dalam ejaan Latin kita saja, Latin Indonesia itu huruf abjad tidak ada kha, tapi dalam bahasa Arab ada kha. Dalam bahasa Arab antara ghain dan ain itu berbeda. Lengkap. Bahasa Arab diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk umat akhir zaman, yakni kita semua. Hari ini ada orang-orang yang menggiring opini bahwa kita tidak perlu berpedoman kepada Al-Quran. Ikutilah saja bagaimana perkembangan zaman. Ikutilah saja bagaimana kata nafsumu. Ikutilah saja bagaimana ideologimu. Hasil-hasil penelitian yang terdahulu daripada para pakar tokoh yang lahir di Indonesia, di dunia, itu yang kita anut, kita terapkan dalam kehidupan. Maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, Al-Quran ini semenjak diturunkan oleh Allah kepada tangan Nabi Muhammad melalui wahyunya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang ini belum pernah terkalahkan dengan perkembangan zaman. Saat zaman berkata, Al-Quran itu menjadi pedoman dan patron sehingga terselesainya masalah dalam kehidupan manusia. Ustadz, adakah contohnya? Bagaimana Islamnya Dr. Fidelma? Bagaimana Islamnya Maurice Busail yang menemukan satu ayat tentang tubuh Fir'aun? Beliau merupakan ahli anatomi tubuh manusia. Diutuskan, beliau berkebangsaan Perancis, saat itu datang ke Mesir untuk menganatomi tubuh Fir'aun. Didapatkan zat garam pada tubuh Fir'aun. Al-Quran pernah menceritakan bahwa Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Apa yang terjadi? Masuk Islam Maurice Busail karena landasan Al-Quran. Orang yang punya intelektual yang tinggi, orang yang punya IQ yang tinggi, dengan Al-Quranlah dia akan menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Hari ini ada orang-orang yang murtad mensugestikan 300 ayat dari Al-Quran harus dihapuskan. Berapa banyak sudah generasi-generasi Islam dari semenjak Nabi Muhammad sampai detik ini? Apakah mereka kurang hebat? Pernah kejadian sebelum masa Renaissance,
Keilmuan Islam itu sangat luar biasa. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada tokoh-tokoh lainnya, bahkan pendiri universitas pertama di dunia, tokoh Islam, yaitu alias perempuan. Mereka menguasai Al-Quran, dikarang kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan kepada orang lain. Saat masa Renaissance itulah dibabat semua keilmuan Islam, dan Al-Quran dibakar, kitab-kitab yang dikarya orang-orang Islam itu dihilangkan. Sehingga apa yang terjadi? Semua sumber keilmuan itu diadopsikan oleh orang-orang yang dari barat. Akhirnya dilahirkanlah sains dari mereka. Kalau kita kaji sejarah, padahal pemuka ilmu pengetahuan itulah orang-orang Islam. Umat manusia yang dilahirkan oleh Allah ke dunia yang pertama adalah Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam itu adalah seorang nabi, dan agama beliau seperti agama kita, yakni Islam, agama tauhid. Sampai Nabi Muhammad, semua manusia yang diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah berdasar keilmuannya, berdasarkan dari Islam. Sedangkan sekarang yang menjadi patron kita adalah Al-Quran, kitab yang penuh estetika. Ada seorang dosen saya di pasca sarjana. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sekarang sudah doktor. Saat beliau dihadapkan dengan penyusunan disertasi, beliau menyempurnakan disertasinya dan mendapatkan titel doktor dengan cum laude karena bisa melantunkan Al-Quran setiap harinya. Bukan memahami maknanya, tetapi saat buntu pikirannya, saat laptop berada di depannya, saat itu hilang akal, tidak ada jalan cerita untuk dia lanjutkan disertasinya. Tidak ada opini-opini yang muncul dalam pemikirannya. Akhirnya diambil wudhu, dipegang Al-Quran, dibacakan. Berapa kali? 5 juz khatam Al-Quran dibacakan dalam 1 hari 1 malam. Akhirnya apa yang terwujud? Hamba Allah. Disertasinya lancar, bisa naik ke sidang, bahkan mendapatkan predikat cum laude saat lulus. Bukan hanya pada waktu itu, pernah suatu kejadian, dia alpakan Al-Quran, menganggap hal yang lain lebih urgent. Akhirnya hal yang dia harapkan tidak terwujud dalam kehidupan karena pernah satu waktu dia alpakan Al-Quran. Ada cerita yang unik di ma'had kami, yaitu An-Nahlah. Ada seorang anak, saat dia diterpa oleh masalah dalam kehidupannya, frustasi, diterpa oleh cobaan dalam kehidupannya, datang dia ke musalla, datang dia ke masjid. Apa yang dia asuh, apa yang dia tanggung, apa yang dia bawa? Al-Quran. Dibacakan surah Al-Kahfi. Saat kami tanyakan, kenapa engkau baca surah Al-Kahfi? Abi, kalimat-kalimat Al-Quran itu mampu menenangkan batin kami. Ada cerita yang sangat unik tahun 2016. Saat terjadinya peperangan, saat terjadinya pengungsian dari Aleppo, ada anak-anak yang kecil berada di pengungsian. Saat itu datang tim relawan dari Indonesia. Saat ditawarkan kepada mereka, "Dek, mau biskuit?" Dalam kondisi bulan Ramadan, perutnya dililit dengan kelaparan. Apa yang mereka tanyakan? "Om, paman yang datang dari Indonesia, adakah engkau bawa mushaf?" "Dek, ini biskuit." "Tidak." "Al-Quran apakah engkau bawa, paman?" "Dek, engkau sedang lapar. Kami tidak membutuhkan makanan. Kami butuh Al-Quran dan mushaf. Ketenangan hati kami ada pada kalimatnya." Ini akan dijawab, ini akan dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya mata batin. Pertanyaan mendasar pada malam ke-16 ini, akankah kita mampu menjawab soal mungkar wa nankir? Ma imamuka? Siapakah imammu? Dalam liang lahat, dalam kuburan yang 1 kali 2 meter, ditanyakan oleh malaikat, siapakah imammu? Kalau kita tidak pernah menyentuhnya masa hidup, akankah kita mampu menjawab Al-Quran imamku? Kalau hari ini belum khatam Al-Quran kita, kalau hari ini belum pernah kita buka lembaran-lembaran Al-Quran itu kita baca, masih ada waktu 14 hari ke depan, 15 hari ke depan untuk kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita. Maaf ibu-ibu sekalian, sangat banyak kita dapatkan hari ini anak-anak di wilayah kita yang mengalpakan Al-Quran, bahkan hampir tidak kenal terhadap Al-Quran. Ada sebuah cerita guyonan. Nah, tidrawa nekmiat ijak buat ba TPA. Ngaji dia di TPQ TPA. Saat dia sudah naik
ke Al-Quran, dulunya ngaji Iqra, naik ke Al-Quran, disampaikan oleh gurunya, "Nek, besok kamu tolong bawakan beli juz Ammah." Pulang dia ke rumah dengan penuh kesungguhan. Disampaikan kepada ayahnya, "Ayah, saya dapat PR satu ayah." "Apa, Nek?" "Siap, ayah akan bantu." "Ustadz saya suruh beli juz Ammah, ayah." "Oke, siap, akan kita cari." Bangun ayahnya untuk cari juz Ammah. Tapi yang paling pahitnya, yang dicari bukanlah ke toko buku, tapi ke tempat juz apel, juz pokat, juz wortel. Ini cerita nyata. Pulang dia ke rumah, "Nek, habis lok semua saya putar-putar, tidak saya dapati juz Ammah. Yang ada juz apel, juz pokat, juz wortel, dan juz jerut lain sebagainya." Akhirnya anaknya tertawa berbahak-bahak. "Ayah, bukan juz pokat, juz Ammah itu Al-Quran. Juz terakhir, ayat pertamanya amma yatasa'alun, sehingga dinamakan dengan juz Ammah." Ini cerita guyon, lucu memang, tapi satu sisi membuat hati kita terpukul sangat dalam. Ada orang yang ditawarkan, yang disuruh oleh anaknya yang masih umur balia, "Ya, beli juz Ammah." Jangankan untuk tahu itu Al-Quran, malah dengan penuh kehebatan, kecongkahan, dia pergi ke tempat juz, dia tanyakan kepada orang-orang penjual dan pembelinya. Coba bayangkan hari ini, kalau banyak yang seperti itu di tempat kita, apa jadi negara ini? Padahal Al-Quran menjawab semua tantangan zaman. Islamnya Irene Handono, hajjah Irene Handono karena mengkaji satu surah, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Orang akan menjadi orang tua yang bijak bila berpedoman kepada Al-Quran, karena di sana ada cerita Luqmanul Hakim. Saya yang sudah mencoba untuk membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya, makin saya baca, makin takjub dengan keindahan Al-Quran. Al-Quran itu tidak mampu diterjemahkan. "Ustadz, kami tidak perlu guru untuk belajar Al-Quran." Sangat banyak sekarang Al-Quran terjemahan. Terjemahan Al-Quran belum tentu mampu menghasilkan makna yang dikandung oleh Al-Quran. Bagaimana kita untuk menerjemahkan Al-Quran? Contoh yang paling simpel, satu bismillah itu bisa bermakna berbeda-beda tergantung di mana letaknya. Sedangkan dalam Al-Quran berapa banyak surah bismillah yang ada dalam Al-Quran di pembuka surah. Selanjutnya ada ayat-ayat yang fawatihus suwar, yang menjadi pembuka surah, yang kita tidak tahu maknanya, bahkan Nabi tidak pernah menjelaskannya, hanya Allah ya'lamu bimuradih. Maka Al-Quran ini merupakan kitab yang paling sempurna, komplikasi dari semua kitab. Sejarah masa Nabi Daud ada di sini, sejarah Nabi Ibrahim ada di sini. Semua sejarah Anbiya tercatat dengan jelas dalam Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, akhlaknya makin luar biasa. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itulah Al-Quran yang berjalan. Nabi Muhammad pernah diibaratkan oleh Abul A'la Al-Maududi, Muhammad is the walking Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Implementasi akhlak Al-Quran ada pada diri Nabi Muhammad itu sendiri. Maka malam ini, malam besok kita akan memperingati Nuzulul Quran. Marilah sama-sama kita kembalikan marwah kita dengan baca Al-Quran. Kalau kita sering baca Quran, Al-Quran jangan pernah kita tinggalkan. Kalau kita sering baca novel, Al-Quran kita sisihkan waktu untuk membacanya. Tidak mampu kita pelajari maknanya, minimal kita baca kalimat-kalimatnya, sehingga kita bersahabat dengan Al-Quran. Yakinlah, di yaumil qiyamah nanti Al-Quran akan berdiri dan berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, hari ini saya datang untuk apa Al-Quran? Ingin ku jemput kawan-kawanku masa di dunia yang mereka bersahabat denganku, yang mereka menghafal diriku, yang mereka menanggung kondisi diriku. Hari ini saya jemput mereka untuk kubawa dalam surga." Itu pinta Al-Quran di yaumil qiyamah. Akankah hari ini kita sia-siakan? Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, 1 hari, 2 hari 1 kali. 15 kali khatam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 2 kali sehari. 1 bulan penuh kurang lebih 60 kali khatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita kalau Al-Quran sampai hari ini belum khatam, bahkan belum kita coba untuk baca 1 juz pun,
pertanyakanlah bagaimana legalitas kehidupan kita sebagai umat yang beragama Islam. Mudah-mudahan nasihat singkat malam ini menjadi intisari yang terbaik bagi saya, menjadi bahan renungan bagi pribadi saya untuk meningkatkan kualitas baca Al-Quran dan umumnya kepada jamaah sekalian. Jangan pernah kita abaikan Al-Quran, karena dialah yang akan menjadi tuntunan kita, penolong kita di yaumil qiyamah kelak saat kita berada dalam kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.